Oke. Satu, I have to print screen. Oke. 1, 2, 3. Oke, you can back to switch off your video. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini adalah course description untuk metodologi penelitian ya. Jadi kalau kita lihat di minggu pertama ini, itu kita akan masuk pada penjelasan tentang course description, ya, terus kemudian metode riset ilmiah, etika riset. Minggu kedua sampai minggu ketujuh itu kalian belajar bagaimana merancang proses penelitian, proses riset, kajian pustaka. Minggu ketiga itu literatur search dan Mendeley. Minggu keempat juga sama. Ini sudah nyala belum di share screenmu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nomor 5 itu formulasi latar belakang GAM. Minggu kelima dan keenam ini menurut saya is quite very important ya, karena ketika kamu nanti membuat ini proposal LP itu latar belakang dan rumusan masalah itu penting ya. Jadi ini kamu harus bisa memformulasikan itu. Kemudian kamu bagaimana mengkonstruksi hipotesis gitu ya. Mengonstruksi hipotesis itu bagaimana. Lalu kemudian minggu ke-8 dan seterusnya itu saya. Jadi saya minggu pertama 2 sampai 7 itu nanti Pak Restu ya, 8 dan seterusnya saya. Terus bagaimana kok ada presentasi hasil proposal? Karena kalian kan akan mulai membuat proposal ya. Karena judul LP sebentar lagi dikeluarkan, kamu mau milih di mana? Ada yang ngambil LP kan pasti. Lalu mau presentasi hasil proposal dan gagasan tertulis. Kalau yang nggak ngambil LP, maka dia harus bikin gagasan tertulis. Nanti proposalmu itu nanti ditulis versi PKM, program kreativitas mahasiswa, dan harus diupload untuk menjadi prasyarat kamu lulus LP atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan seperti ini nanti. Nah, ini
Kalau kita lihat di sini, ini kan, ini juga sudah saya bagikan di ULS ya. Ini adalah buku pedoman program kreativitas mahasiswa. Jadi ketika kamu nanti membuat proposal itu harus disinkronkan dengan kamu buat proposal untuk PKM ini. Jadi kamu harus membuat proposal yang apa? PKM itu ada macam-macam ya. Ada PKMR, itu bukan urusan kita ya. PKMK ini juga bukan urusan kita. PKMPM ya, ini juga bukan urusan kita. PKMPI ya toh. Ini juga bukan PKMKC. Jadi yang punyanya kita itu adalah PKM penelitian ya. Jadi masuk di PKM topik dibatasi namun tidak mungkin dikaitkan judul tidak akronim. PKMP bertujuan membuat wawasan ide mahasiswa yang dihadapi oleh berbagai profit dengan bidang klinik bersalin, bukan ini. Kepala desa bukan, tujuan keterampilan. Jadi mestinya ada PKMP ya. Ini ada PKM GFK, PKM ATI, PKM GT. Nah ini yang gagasan tertulis ini. Ya, jadi kalau kamu enggak ngambil judul LP, kamu harus bikin ini. Ini yang nanti menjadi bahan ujian akhir semestermu, ya. Ujian akhir semesternya kan berupa pengumpulan ini saja kan. PKMAI menurut saya kok enggak ya, GFK. Mestinya harusnya ada PKMP. Oke, kita maju aja sebentar. Melihat PKM, proposal penetapan pendanaan. PKM 5 bidang. Biasanya ada PKMP, tapi ini mengapa tidak ada? Ini yang saya mau cek dulu. PKM GFK. Karakteristik umum PKM. Oh ini loh, PKMR sekarang namanya. Ya, PKMR ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat. Jadi ini untuk riset. Dikelompokkan riset eksakta dan riset humanoria. Meliputi penelitian hubungan sebab akibat. Jadi ini, jadi kalian yang mengambil latihan penelitian LP, maka kalian harus membuat PKMR. Yang tidak mengambil LP, membuat PKM GT ya, PKM GT ini yang paling bawah. Jadi berarti yang paling atas dan yang paling bawah ya yang harus dikerjakan. Bagi yang ngambil LP, dia akan mengerjakan yang paling atas PKMR. Yang tidak mengambil LP, dia akan mengerjakan PKM ini apa? GT. Ya kan? PKMR skemanya, dananya 5 sampai 10 juta ya. Itu PKM GT dananya itu dapat insentif itu kalau PKM GT ya. Insentif 3 juta. Tapi kalau PKMR itu dananya 10 juta. Oke, jadi itu yang harus kalian lakukan. Silakan dibaca pedomannya ini. Itu tugas kalian untuk membaca pedoman ini. Saya sudah upload gitu ya. Saya sudah upload. Terus kemudian saya mesti
riset metode. Nah, ini ya, saya share di sini tentang ini. Ya, kamu bisa lihat di sini bahwa kalau kamu ngambil PKMP itu sekarang menjadi PKMR ya. Sekarang menjadi PKMR itu bahwa wajib kamu harus ambil ini dan proposalnya itu sebagai bagian evaluasi UAS. Pada saat pendaftaran sidang atau ujian penelitian kamu wajib sudah upload ini. Tapi karena ini masa pandemi yang kemarin tuh mundur ya. Jadi kemarin mundur, mereka sudah sidang tapi ini belum dibuka. Tapi terakhir sekarang baru dibuka sehingga mereka tetap harus upload ya. Upload. Jadi isinya itu adalah 2 orang. Kalian kalau ngambil LP kan 2 orang. Terus ngambil 1 orang di angkatan di bawahnya ya. Karena harus 3 orang syaratnya. Nanti dibaca lagi ya persyaratannya. Nah, PKMGT gagasan tertulis ini hanya untuk mahasiswa yang benar berminat mengikuti ini, tidak mengambil LP ya. Jadi ini yang tidak mengambil PKMGT tidak lolos seleksi 1 lembar gagasan awal, maka dia harus membuat karya ilmiah. Jadi yang mau ngambil PKMGT, kamu mesti membuat 1 lembar dulu, gagasan awalmu apa, nanti kita seleksi. Ini bagus enggak untuk dimasukkan ke PKMGT atau ini tidak bagus sehingga harus diubah untuk membuat karya ilmiah. Karena nanti by the end of UAS, pada saat UAS, yang kamu harus serahkan itu adalah proposal PKMR-mu bagi yang mengambil LP, kemudian bagi yang tidak mengambil LP, maka serahkan PKMGT kalau hasil dari gagasan awalnya itu memang sudah kita setujui untuk ngambil PKMGT. Tapi kalau yang enggak, ya kalian serahkan karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Nah, topiknya PKMGT atau karya ilmiah itu dari mana ya? Topiknya you have to think by yourself. Apa kira-kira topiknya? Ya. Jadi nanti pada saat ini pada saat pendaftaran sidang atau ujian penelitian sudah harus menunjukkan bukti uploadnya ya. Ini. Jadi evaluasinya adalah 20% presentasi dan 80% proposalnya ya. Itu. Oke. Jadi ini evaluasinya. Kalau yang buat karya ilmiah 20% presentasi, 80% karya ilmiahnya. Ya. Yang di PKM R sama PKMGT itu nilai maksimum proposal 100, tapi kalau yang di karya ilmiah nilai maksimum proposal 80. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada yang mau tanya atau sudah terima saja? Ngerti? Tanya, Bu. Ya, silakan. Mau tanya apa? Jadi kalau misalkan kita yang semester sekarang kan kita masih semester 6, Bu. Nah, kalau misalkan kita masih belum mengambil judul LP, berarti nanti kita bikin GT ya, Bu? Ya, kamu bikin GT. Kamu harus bikin GT karena kan kamu udah ngambil LP toh, kamu harus kamu bikin PKM GT-nya. Tapi sebelum kamu betul memastikan kamu akan kita setuju untuk PKM GT atau enggak, kamu harus membuat 1 lembar gagasan tertulismu itu apa pemikiranmu. Kalau kita lihat ini bagus, kita katakan oke, kamu bisa lanjut ke PKM GT. Kalau tidak, maka kita akan meminta kamu menuliskan gagasanmu itu dalam bentuk karya ilmiah. Jelas ya? Ya, Bu. Kalau misalkan kita yang hari ini, maksudnya yang semester ini tidak ngambil LP, berarti kita pada saat LP nanti kita akan bikin PKMR lagi, Bu? I think so. Oh. I think so. Sebab begini, membuat PKMR itu karena itu syarat maju sidang LP kan?
maju sidang LP syaratnya. Jadi begini, sebetulnya mengambil PKMR itu nggak ada ruginya. Keterima ya baik, kamu dapat 10 juta. 10 juta itu punyamu loh ya, bukan punya dosennya ya. 10 juta itu nanti dipakai untuk membiayai riset-risetmu, dana-dana riset ada sisa ya sudah, masukkan ke man-hour-mu gitu loh. Tapi kalau enggak dapat ya sudah gitu loh. You understand or not? Ya, jelas ya di sini ya. Jelas, Bu. Oke. Jadi ketika buat proposal LP itu nanti, so you do the two things ya, yang ngambil LP lo ya. Satu, you make the proposal, itu sampai metode. Sementara yang di PKMR itu mungkin tidak dituntut sedalam, beda sedikit saja formatnya. But you can use actually yang sudah kamu lakukan di proposal LP-mu itu bisa kamu pakai untuk PKMR-mu. Gitu ya. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan aja, kalau ini bab ini, kalau itu babnya beda gitu aja, tapi isinya sebetulnya the same thing. Gitu. Nanti dibaca itu PKMR-nya. Oke, apalagi? Ada yang mau tidak? Dan itu harus diserahkan waktu UAS loh ya, proposal PKM. Jadi kita tidak ngurusi proposal LP-mu. Itu proposal LP-mu itu urusanmu sama pembimbingmu masing-masing nanti. Ya, tapi proposal yang PKM-mu ini yang akan dipresentasikan pada minggu ke-8, minggu ke-9 dan seterusnya. Dan itu yang menjadi nilai UAS-mu, ya. Tapi kamu membuat PKMR-mu itu tidak dari nol. Sebab kamu juga secara paralel membuat proposalmu yang untuk LP. Jadi you can use your proposal to put in your PKMR. Understand or not? Oke, kok diem aja? Ya, paham, Bu. Ya, paham. Sudah ya, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya masuk pada materi. Materi hari ini itu bicara tentang oh ini saya belum selesai jelaskan ini. Saya mesti. Nah ini ya, jadi nanti mulai minggu ke-8, mulai minggu ke-9 kan kamu mesti presentasi. Ya. Jadi presentasinya itu hasil proposalmu dan gagasan tertulis atau karya ilmiah. Bisa juga ini karya ilmiah gitu ya. Nah, kemudian resources-nya, textbook-nya kamu bisa baca-baca buku teks ini ya. Lalu kemudian UTS itu berupa tugas formulasi latar belakang studi kasus jurnal. Jadi kamu nanti dikasih tugas. Nah, tugasmu itu adalah nilai UTS-mu ya. Kalau UAS-nya adalah proposal PKM atau gagasan tertulis. Jadi garing karya ilmiah ya, garing karya ilmiah. Jadi UTS UAS kali ini kamu udah duduk dalam model duduk online gitu terus diawasi gitu, tidak. Jadi UTS UAS-nya adalah dalam bentuk tugas formulasi latar belakang, karena membuat latar belakang itu butuh pemikiran ya. Lalu kemudian UAS-nya ya proposalmu itu ya yang sudah kamu presentasikan di minggu ke-9 sampai 14. Bisa berupa PKMR, bisa berupa gagasan tertulis, bisa berupa karya ilmiah. Oke? Nah, grade-nya seperti itu. Ya, ini yang saya jelaskan supaya kamu paham untuk 14 minggu ini ya. Mau ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Oke, sekarang saya akan masuk mengenai hold on. Saya akan masuk mengenai metode riset dan ilmiah sama etika riset ya.
Saya akan jelaskan itu. Oke, etika riset itu sudah di-upload ya materinya. Materinya sudah di-upload. Jadi I think share screen. Oke, kita masuk pada etika riset ini ya. Jadi etika riset itu punya etika ya, jadi punya tata krama. Ya, apa etikanya? First, dibagi 3 kategori ya. Penyalahgunaan sains, misalnya kamu ngubah data, kamu plagiat ya. Itu berat itu. Seorang dosen, you cannot do this. Mahasiswa aja enggak boleh kok dosen ya. Dosen yang kena ini habis sudah ya. Kenaikan pangkatnya akan ditunda. Dan itu sebetulnya memalukan ya. Lalu yang kedua, prosedur riset yang dapat dipertanyakan. Jadi ini etika riset kedua. Kamu nyimpen data yang kurang, ngambil datanya enggak hati-hati gitu ya. Itu masuk etika riset gitu ya. Terus pelanggaran lain misalnya kalau kita punya penelitian di mana ada peraturan pemerintah, kita tidak boleh nabrak itu. Misalnya katakanlah kalau kita ada riset sama perusahaannya ngasih duit, kita dibayar, tapi hasil risetnya harus close, tidak boleh open. Ya, nah jangan sekali-sekali itu dibuka. Kalau itu dipublikasikan habis kita, ya, karena we have also already the agreement dengan perusahaan itu bahwa we cannot open the result, ya, sehingga seorang dosen kemudian mau mempublikasikan itu tidak bisa karena di awal sudah sangat jelas ini pesanan riset dari perusahaan, ya, sehingga ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, oke? Nah sekarang stakeholder riset. Partisipan atau subjek ya. Partisipan itu atau subjek itu stakeholdernya siapa? Pemangku kepentingan riset itu kan mesti ada objeknya, ada subjeknya, perisetnya sendiri, researchernya itu pemangku kepentingannya. Lembaga donor itu juga pemangku kepentingannya gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau bicara partisipan atau subjek ya. Jadi kalau kita partisipan atau subjek kita ini, misalnya mengumpulkan informasi, survei, kuesioner, apakah relevan dengan riset yang akan dilakukan, ya? Jangan buang waktu responden karena kesia-siaan atau tidak etis. Kamu sekarang sering toh, kalau saya loh ya, mungkin kamu juga. Kalau saya sering tiba-tiba teleponnya berdering, kering gitu. Ya, maaf berbicara dengan Rika Riyadi, ya mohon waktunya sebentar, kita mau memperkenalkan, kita mau survei dulu, ini ya bank-bank itu terutama ya, kita mau perkenalkan produk ini, I think that is not good ya, tidak etis, karena kadang kita masih nyetir ya, kalau kita nyetir ya saya bilang, oh saya masih driving, sorry, ya kadang saya masih ngajar begini, tiba-tiba ditelepon untuk survei loh, ini tidak etis sebetulnya, jadi harus ada cara-cara yang baik. Nanti survei lagi, nawari kartu kredit gitu, nawari kredit, ini ada saya eligible untuk kredit, yang kredit dengan anggunan, kalau kredit tanpa anggunan ya nggak apa-apa, wis tak ambil aja gitu. Oh ya nggak bisa Bu, ya dapat tawar-tawari kredit gitu. Nah itu, oke, seeking consent berarti apa? Mencari info tanpa sepengetahuan partisipan atau keinginan untuk berpartisipasi itu tidak etis. Jadi misalnya kita nanyain orang-orang, kita survei, tapi sebetulnya dia tidak ingin untuk berpartisipasi dalam survei itu, tidak boleh itu. Orangnya harus dipastikan bahwa dia memang mau atau tidak keberatan ikut survei itu. Ya. Kemudian menyediakan insentif. Jadi artinya apa? Memberikan token of appreciation gitu ya. Jadi sebelumnya itu sudah diiming-iming duit gitu.
ya itu tidak boleh. Ketika survei sudah selesai, kamu mau ngasih pulpen, kamu mau ngasih coklat, ya itu urusan nanti gitu ya. Nah, mencari informasi yang sensitif, artinya hati-hati menanyakan informasi, terutama terkait dengan sexual behavior, perilaku seksual itu tidak boleh. Drug use, kamu pakai obat ini enggak? Oh ya tidak boleh. Income-nya berapa? 50 juta satu bulan loh. Itu tidak boleh tuh. Ya, umur, ya lalu menikah atau tidak, atau janda atau jomblo, lah itu tidak boleh itu. Ya, jadi ini kemudian menyebabkan bahaya terhadap partisipan. Jadi kalau mau mengumpulkan data dari responden itu harus diuji dengan hati-hati, keterlibatan yang bisa berbahaya, ya. Lalu menjaga konfidensial. Jadi tidak boleh membagikan informasi responden itu kepada yang lain, itu tidak boleh, ya. Terus kemudian melakukan riset untuk pihak ketiga itu konfidensialnya harus dijaga, ya. Seperti tadi saya cerita, kalau kita itu kita dapat pesanan dari perusahaan, maka you have to keep it confidential. Kalau perusahaannya minta all the result has to be closed, berarti ya tidak boleh itu dipublikasikan, ya. Nah, sekarang perisetnya sendiri. Ya kamu itu nanti kan, saya termasuk, ya. Itu harus mencegah bias, jadi nggak boleh subjektif. Bias, upaya secara sengaja untuk menyembunyikan apa yang sudah kita dapatkan atau menyoroti sesuatu yang tidak proporsional. Subjektivitas itu berhubungan dengan latar belakang pendidikan biasanya. Nah, metodologi periset yang tidak sepatutnya. Jadi nggak boleh ya bikin metodologi yang tidak selayaknya, nggak boleh, nggak etis. Nah, pelaporan yang tidak benar, jadi melaporkan temuan dengan cara mengubah untuk kepentingan pribadi, pemakaian informasi yang tidak sepatutnya, ya. Jadi ini yang penting. Organisasi pendonor, jadi penggunaan informasi oleh pihak pendonor sebagai alasan untuk keputusan manajemen itu tidak etis, ya. Jadi itu, ini yang harus diperhatikan. Jadi pihak pendonor sendiri kalau mau memakai informasi itu juga harus ada rambu-rambunya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada etika penulisan. Ini yang sekarang banyak sekali dibahas dan Indonesia saya rasa masih banyak yang mempertanyakan. Nah, riset kalau dilakukan beberapa orang, nama siapa saja akan muncul. Urutannya bagaimana? Siapa yang harus dapat acknowledgement, tetapi tidak ikut sebagai penulis? Aturan ini beda-beda. Jadi kalau nanti kamu baca paper, ya. Nah, kalau ada paper seperti ini, ya, kalau ada paper seperti ini, sebentar, I think I need to move. Search ya. Research. Paper published. Nah, seperti ini. Saya tunjukkan kamu ini sekarang. Nah, sudah lihat ya. Ini adalah paper yang ditulis oleh 4 orang ini. Denny Gunawan adalah alumni Teknik Kimia Ubaya. Vincentius Billy Kuswadi adalah alumni Teknik Kimia Ubaya. Lani Sapei dosen Teknik Kimia, Likeriadi, ya saya ini yang lagi ngomong sama kamu. Oke. Kita menulis paper ini dan ini adalah jurnal kuartal 2. Jurnal kuartal 2 itu adalah jurnal top tier, second top tier. Jurnal itu ada 4 top tier ya. First top tier, second top tier, third top tier, dan fourth top tier. Lalu sisanya adalah jurnal-jurnal yang pokoknya gitu-gitulah, gak tahu ya. Nah, first top tier very hard to nembus, tidak mudah. Ini nembusnya second top tier ini saya.
Nah, kenapa Denny ada di nomor 1? Because he is the one who write ini. Meskipun bahasa Inggrisnya saya betulkan semua. Ya, dia adalah yang kerja bersama Vincent, lalu dia menulis ini. Lalu saya betulkan semua, selemotan-selemotannya itu, ini betul, saya betulkan semua, saya minta grafiknya. Dia bekerja banyak, dia menulis banyak, meskipun saya menyempurnakan tulisannya juga dengan susah payah. Sehingga di sini saya ada tandanya. Artinya apa? Saya adalah corresponding author. Ya, corresponding author. Jadi kalau ada orang bertanya, setelah baca paper ini, dia harus bersurat ke saya. Karena saya orang yang paling tahu tentang isi ini. Tapi nama Denny Gunawan diletakkan di depan karena dia adalah penulis pertama. Saya menghargai usahanya dia menulis. Saya boleh loh nulis nama saya di depan, boleh. Denny tidak bisa apa-apa. Denny barusan mahasiswa, baru lulus, ya dia tidak bisa apa-apa sama saya kalau saya tulis nama saya di depan. Tapi saya tidak melakukan itu. Why? Because ya itu tadi, ya. Jadi ya penyebabnya ya itu tadi. Penyebabnya yang tadi ada di sini ini. Oke. Penyebabnya adalah ini. Ya, siapa yang harus dapat urutannya di mana? Nah, biasanya dosen-dosen itu cenderung namanya ditaruh di depan, meskipun dia tidak soro-soro nulis gitu ya. Karena dia kepengen dapat untuk kenaikan pangkatnya. Nah, kalau mungkin saya ini greedy, serakah, saya akan melakukan hal yang sama. Tapi saya tahu etika. Ya. Nah, ini acknowledgement, ini apa? Acknowledgement itu penghargaan. Siapa? Nah, seperti yang tadi paper tadi ini, kalau kita lihat di sini, who can we say the acknowledgement? Ini. Nah, acknowledgement-nya kepada siapa? Saya mengatakan memberikan acknowledgement kepada Dikti karena saya dapat hibah dari Dikti. Riset ini didanai Dikti, lalu dikerjakan oleh mahasiswa bersama saya. Itu ya. Nah, lalu saya juga menyebutkan Dr. Tuti Lim. Dr. Tuti Lim ini adalah dosen profesor di Nanyang. Dia membantu saya untuk proofreading karena sebelum saya masukkan, saya minta tolong dia untuk di-proof bacaan. Ini apakah oke, tulisannya Inggrisnya masih ada yang tidak bagus, itu dia yang mengkoreksi. Tapi dia bilang kalau dia tidak mau dimasukkan sebagai author karena dia cuma koreksi bahasa Inggrisnya kan ada yang kurang bagus ya, mungkin kalimatnya. Dia melakukan final proofreading karena dia teman saya minta tolong dia, tapi dia tahu nggak dia tidak layak untuk masuk sebagai author, sehingga saya harus menulis dia di dalam acknowledgement, ya. Saya memberikan penghargaan kepada dia, saya akui bahwa dia berkontribusi untuk membantu saya di dalam penulisan ini. Ngerti ya, itu bedanya. Karena dia memang bantu mengoreksi beberapa bahasa Inggrisnya yang kurang bagus. Oke. Nah ini, bisakah kita mengirim manuskrip ke jurnal setelah abstrak untuk studi yang sama dipublikasikan di proceeding conference? Jadi saya double agent. Ya, saya ngirim ke conference, lalu saya nulis di jurnal. You cannot do that ya. Kamu mau dapat 2 reward, wah seolah-olah hebat toh. Nah itu loh, ada loh dosen yang gitu. Ya ada, dosen-dosen tuh ada yang begitu. Saya kan penilai di Dikti, menilai karya-karya dosen yang mau naik pangkat itu, sehingga saya tahu, ini loh sudah dipublikasikan di seminar kok masih ditulis lagi di jurnal. Tidak boleh, sehingga saya coret itu yang satunya. Itu tidak etis ya. Nah, hati-hati kalau ngirim manuskrip ke 2 jurnal sekaligus. Karena tidak sabaran, wis tak kirimannya ke sini sama si dua-duanya accept, dua-duanya katakanlah oke, bisa diterima, silakan review, posting kita. Kita katakan, oh sorry, aku tidak jadi di sini, oh marah jurnalnya, nggak mau dia, ya oke, nggak mau dia, karena dianggap kita tidak, ini bicara tentang komitmen, ya kita bicara komitmen. Oke, nah terus kemudian berikutnya, kenapa ya kok stuck ini ya? I think I have to go for PowerPoint slide.
Oke, let me go for this one. Kok bisa stuck? Oke, I think I have to go for that one. Oke. Ya, jadi kita masuk di mana? Ini tadi kan ya. Mana yang harus di-acknowledge, mana yang tidak ya, ini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini sudah ya, kelihatan loh PowerPoint-nya ya. Kelihatan, Bu. Oke, nah ini adalah contoh seorang Milena Penkova. Milena Penkova itu PhD-nya dibatalkan di Copenhagen University. Kenapa? Karena dia melakukan fraud, ya, dia melakukan pelanggaran, ya, jadi dia melakukan fraud, dia bohong, gitu ya, jadi datanya dia cuma koleksi dari berbagai kasus-kasus individual, ya, sehingga dia dianggap memanipulasi dan fabrication of research data, dia mengarang, fabricate, jadi dia dibuat oleh dia sendiri, datanya dikarang, ketahuan PhD-nya dibatalkan. Padahal dia sudah earn PhD degree loh. Dibatalkan juga main-main ya. Nah, ini satu lagi adalah Hwang Woo-soo. Hwang Woo-soo ini Korea. Ingat dulu ketika negara barat sama Asia berlomba-lomba untuk menemukan gen, ya, bagaimana bisa melakukan human cloning, ya, waduh, nggak bisa bayangkan tuh kalau human cloning terjadi, orang bisa dibuat, sosok manusia itu bisa dibuat kopi dari kita. Menurut saya kok rasanya nggak mungkin ya, sampai hari ini nggak terjadi itu. Ya mungkin ya nggak bisa. That is the only one who can do that. Is our God, gitu ya, Tuhan kita. Ya, sehingga manusia mau melampaui, mau menciptakan manusia lain dengan mengkopi diri kita pada orang lain, tidak semua. Nah, jadi ketika Hwang Woo-soo ini menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan cloning manusia, waduh, yang namanya dunia riset di Amerika, Jerman, seluruh Eropa, seluruh dunia gempar semua. Mereka merasa gila ini, kita aja nggak mampu, dari Korea bisa mampu. But what happened? Akhirnya dia dipenjara karena dia melakukan fabrication, dia melakukan falsification, dia juga ngawur pol itu sudah, ya, ketahuan sudah. Jadi timnya itu diringkus semua, ya. Nah, satu lagi, ini adalah Jan Hendrik. Jan Hendrik ini seorang fisika. Ya, dia dipecat karena melakukan misconduct, ya, pada tahun 2002. Jadi dia fabricating data dia. Dia papernya itu banyak di superconductivity dan molecular electronics. Jadi akhirnya dia kena scientific misconduct, dipecat dia, ya, itu. Nah, ini sekarang John Subu, ya. Ini orang ini terkenal loh, orang ini. Dia di Oslo, Norwegia. Tapi ternyata paper-paper dia di Lancet, ini nama jurnal itu adalah Lancet. Very top jurnal, itu top one ya, top tier one. Jadi gitu, itu akhirnya ketahuan bahwa dia itu melakukan fabrikasi, apalagi ini riset-riset di bidang medical, ya, dia menginputkan 900 pasien from database di mana itu database-nya tidak ada, ya, jadi akhirnya kena dia, ya, jadi dicabut itu semua papernya, di retract, oke. Nah, satu lagi ini orang Belanda, ya, Diederik Stapel. Dia adalah social psychologist, orang sosial ini, psikologi. Wah, ini ilmu-ilmu sosial ini juga rawan, ilmu sosial itu. Itu kalau riset-risetnya itu kadang-kadang bisa ngawur-ngawur. Nah, terus kemudian dia tanya, ya toh, kolega-koleganya itu enggak terlalu perhatian gitu ya. Kalau PhD studentnya itu tidak ngambil data mereka. Jadi ketika student itu bertanya untuk completed questionnaire, mereka ditanyakan, they were told that bahwa sekolahnya atau Stapel ini punya ruangan untuk menyimpan datanya mereka. Nah, akhirnya diselidiki,
ternyata ya enggak cukup datanya. Datanya itu terlalu bagus gitu loh, untuk dipercayai, gitu ya. Jadi kok so perfect gitu loh. Nah, jadi akhirnya kemudian dia diselidiki gitu ya, dan kemudian dia tidak ketahuan bahwa dia fabricating data. Oke? Ya, ini enggak usah lah ya. Ini dulu saya mintain. Jadi kamu perlu tahu baca sendiri gitu ya. Apa itu plagiarism, self plagiarism. Plagiarism itu kalau kamu mengambil dari karya orang lain lalu kamu contek. Nah, itu enggak boleh. Jadi citation itu penting loh ya, citation. Jadi kalau kamu ngambil dari jurnal, kamu harus cite itu dalam kurung nama autornya, koma tahunnya, tahun jurnalnya. Gitu ya. Jadi misalnya seperti paper tadi, gitu ya. Paper tadi katakanlah kalau kamu mau nulis gitu ya. Kamu mau nulis misalnya, kamu mau cite itu, contohnya seperti ini tadi. Yes, ya. Nah ini ya, seperti ini. Ketika kita menulis gitu ya, lihat ini. Ini ada, karena jurnal ini mintanya pakai nomor, saya beri nomor 15. 15 ini apa? 15 ini berarti itu reference 15. Reference 15 itu ini. Ini. Berarti saya mengambil itu dari reference 15. Meskipun sudah saya tata kalimatnya pakai bahasa saya. Tapi itu kan bukan pemikiran saya tuh. Ya toh, at lower pH ini ternyata bisa remove itu. Ya itu saya dapat ide itu dari paper itu. Lalu saya tulis di sini. Bahasanya tidak plek, tapi itu bukan ide saya. Saya tidak boleh melakukan plagiarisme. Sehingga saya tulis nomor referensinya. Ini caranya begitu. Ya. Ini juga 14 ini, ya. Ada lagi paper yang mintanya itu ditulisnya nama akhir author. Jadi seperti ini. Sebentar. Misalnya. Oh, ini juga minta papernya. Oh, ini juga minta ya. Saya tunjukkan yang lain coba. Nah, ini ya, saya tunjukkan ini. Nah, misalnya seperti ini. Lihat ini. Nah, dia nulisnya begini. Marcus et al. Ini adalah nama akhir autornya, tapi nama autornya kan banyak. Jika dia kasih et al, terus tahunnya, tahun terbitannya. Kemudian ini diambil dari 2 orang. Chen Encang, ini karena cuma 2 saja penulisnya. Chen Encang 1997. Nah, kita kalau telusuri di paper di bawah ini referensinya, ya kalau kita lihat di referensinya bawah ini, nah Markus ini lihat ada ini, Markus 995 ini Markus 995 ini. Nah ini, nah karena penulisnya 1, 2, 3, 4, maka ditulislah Marcus et al. Karena penulisnya 4. Tapi kalau Chen Encang tadi penulisnya cuma 2, Chen Encang ini penulisnya cuma 2, maka dia ditulis Chen Encang, 1997. Itu caranya kamu mencite itu apa sih namanya? Mengkutip reference ya. Nanti kamu akan masuk itu minggu-minggu depan itu. Bagaimana cara mengkutip reference ya. Jadi kalian lihat ini. Di reference ini tidak ada yang namanya et al dan kawan-kawan. Mana ada? Semua harus ditulis lengkap semua nama penulisnya. Tidak ada itu dan kawan-kawan DKK, tidak ada. Sampai kamu nulis reference seperti itu di proposalmu ada DKK, berarti kamu ngawur setengah mati.
Harus ditulis lengkap di referensi ini ya. Di daftar pustakanya ini harus ditulis lengkap. Oke, sampai sini clear ya. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, jadi balik lagi kepada ini. Apa itu self plagiarisme? Self plagiarisme itu kalau kamu punyamu sendiri kamu pakai lagi, tapi kamu tidak mencari. Jadi saya sudah publikasi, lalu kemudian saya pakai lagi publikasinya. Berarti saya mengcopy apa yang sudah pernah saya publikasikan dan mengkopinya itu tidak tanggung-tanggung, copy and paste-nya itu. Terus tidak ditulis nama saya sendiri dan paper yang pernah saya publikasi, itu self plagiarisme. Mengutip punya diri sendiri tapi tidak menyebutkan bahwa itu punya saya sendiri yang sudah pernah terbit tahun berapa. Ya, nah itu tidak boleh. Salami slices, ini apa? Waduh, ini paling banyak di Indonesia ini. Ya toh, jadi satu riset ya toh dibagi-bagi. Jadi satu riset dibagi-bagi ya. Jadi isinya bisa jadi 3 publikasi. Nah, itu tidak sopan. Itu against the academic conduct. Ya enggak boleh. Itu banyak itu yang melakukan seperti ini, dosen-dosen banyak. Jadi sebetulnya cuma satu riset bisa dibuat sampai 2 publikasi. Isinya itu kering sekali dan biasanya yang mau terima gitu-gitu itu cuma jurnal-jurnal yang tadi itu yang saya bilang yang enggak masuk top 1, 2, 3, 4 yang pokoknya wis modelnya jurnal-jurnal enggak jelas itu. Terus sama conference itu biasanya supaya konferensinya laku gitu toh. Konferensinya kalau nggak laku kan nggak ada yang ikut, nggak ada daftar kan nggak dapat duit. Jadi ya sudah paper-paper buruk-buruk pun diterima gitu ya. Nah, that is happen here ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak sebelum saya move ke ini metode ilmiah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya mau nanya, Bu. Ya, mau tanya apa? Misalnya kalau kita ngutip dari sumber orang lain itu lebih bagus plug kalimatnya sama atau diatur ulang sesuai kata-kata sendiri? Nah, pertanyaan ini bagus. Ya, jadi kalau kamu mengutip plug sama, maka kamu harus menuliskan page number-nya. Ya. Kalau kamu harus paraphrasing karena kamu sudah kesulitan, kamu tidak bisa ini tidak bisa, saya mau ganti-ganti tidak bisa, this is very specific gitu ya, saya harus ngutip plug ini, tidak bisa, kalimat ini harus saya kutip plug. Nah, kalau kalimat itu harus kamu kutip plug, kamu harus nulis page-nya ya, halamannya. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kelihatan papan putihnya ya. Nah, yang harus kamu lakukan itu adalah paraphrasing. Itu kamu melakukan menulis ulang tulisan itu, tapi kamu harus sebutkan misalnya Riyadi et al. Ini nama saya kan, nama akhir saya, koma, misalnya 2019. Ini paper saya. Misalnya begitu. Kamu mengutip dari paper saya, tapi kamu menulis ulang, itu kamu tetap harus tulis gini. Tapi karena kamu kesulitan, kamu tidak bisa memparaphrasing. Kamu tidak bisa, maka kamu harus persis plug dikasih gini kalimatnya. Lalu kamu tulis Riyadi et al. Page berapa? 2019. Page-nya ini harus ada. Ngerti? Page berapa? Jadi berarti kalimat plug yang kamu tiru ini itu ada di halaman berapa? Itu ya. Contoh misalnya kadang kita
seperti kita kan tidak bisa ya, itu apa, memverifying. Saya juga pernah itu, saya tidak bisa itu. Nah, saya akhirnya tulis misalnya itu adalah Marquez and Xiao, ya, page sekian 2000 misalnya 10. Nah, ini orang sudah tahu, oh dia ini ngutip plek ini. Tidak apa-apa, kamu tidak kena masalah itu. Karena kamu mengutip persis itu, orang sudah tahu, oh ada page-nya, berarti dia ngutip persis. Karena dia sudah tidak bisa itu memparaphrase. Tidak apa-apa, itu sah. Kamu punya etika itu. Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. So, kita pergi ke materi yang lain sekarang. Materi yang lain itu tentang ini. Chemical engineering, teaching method. Tentang metode ilmiah, betul ya? Metode ilmiah, sebentar. Kuliah metode ilmiah first meeting. Metode materi lain. Oke, etika riset sudah, metode ilmiah. Oke, I think I have to go for this. Nah, ini ya. Kita masuk pada ini, riset dan metode ilmiah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara riset, itu berasal dari kata riset itu dari re itu diulang-ulang, search itu examine carefully, jadi mencari terus. Pencarian terus-menerus yang diulang-ulang itu adalah riset. Jadi kalau kita melakukan riset itu mesti dilakukan dalam sebuah framework dari sebuah filosofi, ya. Jadi pakai prosedur, metode, dan seterusnya. Nah, metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah itu metode yang digunakan untuk melakukan kajian ilmiah. Jadi riset itu bisa wet lab, bisa dry lab. Wet lab itu kalau kamu di laboratorium, kamu ada urusan dengan air, itu wet lab. Dry lab kalau kamu cuma ngadepi laptopmu, simulasi komputer itu dry lab. Oke? Jadi harus berbasis sains, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, itu penting. Nah, kemudian kalau kita lihat metode ilmiah itu terdiri dari observasi, klasifikasi, dan interpretasi data. Ya. Jadi macam-macam cara untuk interpretasi data. Wet lab itu biasanya pakai instrumen. Instrumennya itu kamu sudah belajar di kimia analitik, ada UV spektrofotometer, ada GC, ada HPLC, macam-macam FTIR, ya itu semua alat-alat instrumentasinya dilakukan untuk menganalisa dan datanya harus dibunyikan, diinterpretasikan, atau melalui objek makhluk hidup, ya. Jadi ini saya bimbing mahasiswa S2 dan dia sekarang masuk pada tahapan dia harus memformulasi pakan ternak, ya. Pakan ternak itu ditumbuhkan dan dibuat dari kultivasi mikroalgi, lalu diformulasi untuk jadi pakan ternak. Nah, mesti pakai makhluk hidup. Jadi nanti pakai makhluk hidup, tapi karena sulit bekerja dengan peternak ayam, maka pakai makhluk hidupnya itu ikan. Nanti ikannya dipelihara di akuarium. Jadi kita nanti lihat bagaimana kondisi ininya.
Metode ilmiah yang dry lab itu misalnya pakai metode komputasi, ya. Nah, survei itu juga bisa, mau metode survei bisa. Tadi saya sudah jelaskan, you can do with data questionnaire, oke? Dan biasanya observasinya itu bisa di audio, di videotape, ya, videotape itu penting karena nanti kemudian kan mesti direcord, gitu ya, mesti direcord lalu diinterpretasikan. Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, apakah riset itu cuma bisa dilakukan di wet lab, dry lab, atau hanya untuk riset? Tidak juga, ya. Jawabannya bisa dilakukan oleh semua profesi. Nanti kamu kalau sudah kerja bisa juga loh kamu melakukan riset, market research. Ya. Jadi riset itu adalah cara untuk berpikir bagaimana dari hari ke hari kerjaan kita ini gimana. Researcher itu adalah orang yang melakukan riset. Jadi kalau sehari-hari ini ya bisa saja kita melakukan riset, various aspect in our life, ya. Nah itu. Jadi kata riset itu berarti kita tadi sudah dijelaskan di slide pertama, ya. Nah ini. Nah ini bisa dilakukan di berbagai macam scientific, gitu ya. Nah kalau kita mau menjalankan riset, itu harus jelas frameworknya itu apa, prosedurnya apa, metodenya apa, tekniknya apa. Juga cuma kemudian dikasih paper suruh baca dewek, wis tidak tahu pikirin dewek metodenya, tidak bisa begitu. Kamu harus tahu metodenya ini harus bagaimana nanti, prosedurnya mau bagaimana dan seterusnya. Nah, jadi validitasnya ini yang nanti perlu diuji. Contohnya apa? Misalnya saya mau menghilangkan warna dari sebuah larutan berwarna, saya menggunakan rate reaksinya seperti ini, ya. Rate reaksinya seperti ini. Bagaimana saya nguji validitas dari data yang ada? Gimana? Berarti saya harus ngambil data absorbannya ini, ya toh K1 nilai absorban. Absorban ini data warna. Nah, data warnanya ini dinyatakan dengan absorban. Berarti saya harus melakukan berapa kali? Supaya valid, kamu harus lakukan 2-3 kali. 2-3 sampel. Baru kamu bisa katakan, oh ya ini benar. Ya, jadi kamu butuh berapa data, itu yang paling penting. Datamu itu butuh berapa. Oke? Reliability-nya. Ini bisa diandalkan enggak? Ya toh, berarti kamu kan mesti harus melakukan duplo atau triplo ngambil sampelnya itu supaya kamu memastikan bahwa ini valid, ini dapat diandalkan, ya. Nah, tidak semua itu harus technical riset itu, tidak semua harus statistik dan tidak semua harus komputer, bisa gabungan dari itu. Kalau di social science, ya kan, biasanya dia malah kualitatif sekarang, jadi menanyain 1-2 perusahaan lalu kemudian diambil sudah datanya. Ya, jadi satu, collecting information, kamu observasi secara sistematik, kamu analisa informasi, kamu interpretasikan informasinya, kamu jawab pertanyaannya. Ini yang penting. Nah, kelemahannya adalah pada analyzing information. Menganalisa atau membunyikan informasi atau data itu loh yang banyaknya lemah. Nah, ini yang kalian harus banyak belajar. Apakah sebuah riset itu qualified? Ya mesti harus tergantung karakteristiknya kalau kita bisa katakan itu qualified atau tidak. Ya, jadi karakteristiknya apa? Harus ada kontrol. Ya, jadi kalau kamu lakukan percobaan itu mesti ada kontrolnya. Ya, sistematik, valid, dan variabel. Empirical dan critical. Kamu tahu kontrol itu bagaimana? Misalnya kalau saya melakukan sesuatu, misalnya loh ya, nah kalau saya melakukan sesuatu, misalnya
saya mengabsorpsi sudah kelihatan whiteboardnya ya. Nah, kalau saya mengabsorpsi seperti ini sekarang. Ini cairan berwarna. Saya beri adsorben. Setelah T tertentu, lalu saya melakukan pengadukan. Setelah T tertentu, dia kemudian kita ambil sampelnya. Kita ambil sampelnya diambil, ini T1, T2, T3, T4. Dan semakin ke sana, warnanya hilang. Berarti adsorben work very good. Nah, kalau saya mau bicara tentang kontrol, ya, ini adalah kontrol. T-nya ini harus sama. Ini dilakukan selama TA sampai TB. TA itu misalnya total 3 jam. T1 di sini misalnya 30 menit, T2 60 menit, 90 menit, dan seterusnya. Sampai 3 jam. Nah, kontrol ini berarti ini adalah larutan berwarna. Tapi tidak ada adsorben, ada pengadukan. No adsorben. Ya, nanti dilihat ini T1, T2, diambil sampelnya, dan seterusnya. Ternyata warnanya tidak hilang, warnanya tetap. Berarti betul ini. Berarti betul bahwa adsorbennya ini yang mengambil warna. Karena kontrolnya ini tetap. Nah, tapi kalau dikontrol ini kemudian bisa ada penurunan ya. Jadi kalau ini T, ini adsorben, ini kontrol itu kalau ini di sini ini akan begini. Kontrol itu akan begini terus. Ini kontrol. Nah, coba kalau kontrolnya begini, oh hati-hati ya. Kalau kontrolnya begini, ini kan yang data, ini data percobaan ini percobaan. Ini percobaan, adsorbennya turun, warnanya hilang kan. Tapi kontrolnya itu tidak lurus ya, agak gini sedikit ya lo, agak ke bawah sedikit tuh. Ini kontrol. Tidak apa-apa, ini untuk koreksi. Berarti ada apa di sini? Berarti ada warna jangan-jangan terserap oleh dinding kaca ini. Ada warna yang terserap oleh dinding kontainer, sehingga kontrolnya ini juga ada turun sedikit. Sehingga kamu bisa mengkoreksi, berarti adsorbennya itu tidak harus bisa menyerap warna itu, dikoreksi dengan yang terserap oleh dinding kontainer. So you see, that is the very important of control. Makanya kalau ditanya apakah risetmu qualified, kalau gini ya qualified toh, kamu bisa mengambil kesimpulan the adsorben really can absorb the color. Kan gitu. Karena di kontrolnya ini dia tidak terbukti ini terbukti ini. Tapi kalau di sini dikatakan adsorben can control can absorb the color. Tetapi dia dikoreksi karena ada zat warna yang juga terabsorb ke kontainernya. Sehingga kemampuan absorpsi dari adsorbennya itu cuma sekian. Ngerti? So, your data is good. Jadi kamu betul-betul valid. Ngerti ya? Ini waktunya kok sudah cepat begini ya, bingung saya. Kadang itu ngajar masih kadang kurang waktunya. Nah ini, oke, you see valid, variability, empirical, dan seterusnya. Lalu kemudian I don't know, ketika saya share screen yang full color kok mesti, full screen kok mesti nggak gitu ya. What is this? I think I go for this.
Oke. Nah, ini must be control, ya. Rigorous itu nanti kamu baca sendiri apa itu. Systematic, valid, and variable, verifiable gitu ya. Terus kemudian, nah ini empirical. Kesimpulannya harus bisa diambil gitu ya. Jadi itu. Ini kalau qualified ya gini. Nah, tipe-tipe research ya. Macam-macam application of research itu macam-macam. Ya, kita bisa lihat pure research, fundamental, basic, objective, inquiry mode gitu ya. Nah, ini. Nah, riset murni itu apa? Kalau kita develop dan testing teori. Dan hipotesis itu harus betul-betul challenging atau enggak untuk researcher. Bisa enggak punya aplikasi, implication pada practical application. Jadi gini loh, kalau riset itu cuma untuk publikasi terus ditaruh di laci, ya sudah selesai. Tapi ya apa mau seperti itu, makanya kenapa ketika saya masuk ke riset saya mencoba melihat bahwa ini betul-betul bisa applicable or not. Sehingga seperti riset mikroalgae itu, kalau kemudian kita sudah sampai pada fundamental risetnya selesai, kita sudah tahu bahwa dia itu bisa tumbuh, bisa mendegradasi limbah ini, terus so what gitu loh setelah itu. Nah, makanya kita harus move kepada new product development. Jadi algae-nya mau dipakai apa? Diambil untuk biochemical assay, lalu dipakai untuk mengembangkan pakan ternak, atau microalgae-nya diambil untuk new product development. New product development berarti dipakai untuk apa? Macam-macam. Ya, apakah kita mau pakai untuk pangan? Satu lagi itu adalah diambil antioksidannya, vicocyaninnya diekstrak, diambil. Nah, vicocyanin antioksidannya, ekstraknya itu kemudian dicampur dengan produk untuk masker, untuk ini spa. Ya, orang perempuan-perempuan kan biasanya suka spa gitu. Nah, spa dilulur. Dilulur itu dikasih ekstrak antioksidannya dari mikroalgae vicocyanin itu. Sehingga ekstraknya itu diambil, dicampurkan dengan lulur, dipakai untuk lulurnya, untuk kulit. So, kulitnya ini dengan lulur itu dia punya antioksidan. So, they protect the skin, ya. They protect the skin from the cancerous skin cancer, oke? Nah, itu product development. Nah, itu saya sekarang mulai mencoba memikirkan ke hilirisasinya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini applied research itu riset teknik, banyak prosedur, metode gitu ya. Metodenya gimana, prosedurnya gimana, kalau diterapkan di skala besar gimana gitu. Jadi sekarang katakanlah kalau saya buat 2 liter batch, nanti ke depan 20 liter sudah dicoba itu kemarin. 20 liter berhasil. Nah, kalau 20 liter berhasil, saya tinggal scale up saja toh untuk kalau mau bikin katakanlah untuk 100 liter ya, 100 liter bagaimana? 100 liter nanti dikembangkan lagi jadi 1 kubik 1000 liter ya. Nah, riset itu mesti punya tujuan, tidak ada tujuan. Nanti kalau bikin proposal LP kan ada tujuan penelitian. Tujuan itu harus bisa terukur ya. Nah itu, deskripsi riset. Jadi macam-macam tujuannya itu bisa, kalau riset deskriptif itu modelnya bagaimana gitu ya. Correlation, lalu kemudian explanatory. Ini kebanyakan yang exploratory itu riset-riset seperti punyamu itu nanti di lab itu exploratory. Ya. Jadi apakah mau kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif itu very structure, jadi tujuannya jelas nanti apa yang diukur. Kalau kualitatif itu ya bisa tidak terstruktur gitu ya pendekatannya. Nah, ini biasanya kualitatif riset itu dilakukan oleh orang-orang yang berbasis ilmu sosial, ya.
Nah ini, kalau kita lihat di sini, mulai dari labor intensif, skill intensif, sampai knowledge intensif. Dua zaman dulu itu pokoknya tenaga otot. Lalu mulai keterampilan, naik lagi mulai modal, naik lagi teknologi. Sekarang harus ilmu pengetahuan untuk bikin new product. Ya. Nah, riset tren itu macam-macam ya. Biodiversitas kita itu bisa memberikan kita riset tren ya. Genome revolution dan seterusnya. Ini adalah riset epidemi seperti sekarang COVID-19. Ini epidemi. Di masa lalu flu burung, E. coli outbreak, tapi sekarang COVID-19. Riset-riset di COVID-19 itu pasti diterima dana-dananya. Kamu ajukan proposal tentang COVID-19, 100% didanai pasti. Material dan pangan dan seterusnya, teknologi hijau, ya ini. Jadi ini yang semua adalah riset-riset topik yang kita bisa pelajari. Ya. Then we have another one. Nah ini seperti sudah saya jelaskan tadi, riset itu apa, ini juga sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint tadi. Metode ilmiah itu bagaimana observasi, metode kuantitatif, kualitatif. Jadi ini PDF-nya, tadi itu PowerPoint-nya ya. Ini metode kualitatif itu apa, saya rasa PDF-nya ini saya upload di ULS ini. Tapi tadi yang saya tunjukkan kamu itu PowerPoint-nya ya. Must be control, rigorous, ini tadi sudah saya jelaskan. Jenis-jenis riset itu apa saja, ini sudah ada tadi. Ya, kemudian objektif risetnya bisa deskriptif dan seterusnya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kamu mau kuantitatif atau kualitatif riset? Kualitatif riset itu kebanyakan untuk ilmu sosial, ya. Nah, ini bedanya, ya. Kuantitatif sama kualitatif ini ada tabelnya yang membedakan. Ya, nah ini kalau bicara tentang ini macam-macam judul di sini, gitu ya. Ini adalah topik-topik riset yang berkaitan dengan apa? Satu, bicara tentang bioremediation, bicara tentang bioproses, bicara tentang absorpsi, ya, bicara tentang customer satisfaction. Nah ini kalau customer satisfaction ini bisa kualitatif research gitu ya. Nah ini. Oh ini tentang fraud. Nah ini yang Korean fraud itu ya. Saya sudah jelaskan di PowerPoint. Yang tadi yang Korea yang human genome cloning itu. Yang ternyata itu fraud. Hwang Woo-soo itu tadi kan dari Seoul National University. Nah ini kasus-kasus yang against academic conduct ya. I think ya this is all. Ya saya sudah bahas semua. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Minggu depan dengan Pak Restu ya. Saya masuk setelah UTS. Oke, ada pertanyaan ditanyakan sekarang. Kalau enggak ada ya sudah. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kalau enggak ada kita akhiri ya. Kuliah pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih.